Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin sudah resmi deklarasi sebagai Capres-Cawapres. Deklarasi mereka dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Koalisi antara Anies Baswedan dan Caimin ini cukup menarik, cukup seksi. Ini perpaduan antara politik modern, muslim modern yang diwakili oleh Anies Baswedan dan muslim tradisional atau muslim Nusantara yang diwakili oleh Caimin atau Gus Muhaimin. Ini dua kekuatan politik yang luar biasa sebetulnya. Keduanya adalah aktivis sejak mahasiswa. Anies dan Muhaimin dulu sama-sama belajar di UGM. Duanya punya darah aktivis, punya naluri aktivis yang luar biasa. Kini mereka bersatu. Tapi ada persoalan penting di antara keduanya ini. Soalan sangat serius sebetulnya. Basis pendukung Anies Baswedan banyak dari kelompok kanan, kelompok-kelompok yang selama ini menyerang amaliyah warga NU. Basis-basis pendukung Anies ini suka menyerang tahlilan haram, ziarah kubur haram, dan lain sebagainya, anti terhadap tradisi NU. Sementara pendukung Caimin atau basis pemilih Caimin tidak lain adalah warga Nahdien. Perseteruan mereka sebenarnya punya sejarah panjang antara basis kaum muslim modern dan muslim Nusantara atau muslim tradisional ini. Sejak sebelum NU lahir, geger itu sudah terjadi. Kini istiad politik atau eksperimentasi politik antara Anies dan Muhaimin sangat nyata akan menyatukan dua kekuatan umat Islam modern dan tradisional. Bisakah bertemu atau satu padu kekuatan yang anti tahlilan dengan jaringan politik santri yang pro tahlilan? Ini eksperimentasi politik tidak mudah yang dilakukan oleh Surya Paloh dan Caimin. Kalaupun hari ini beberapa momentum pertemuan antar tokoh terjadi, ya bisa saja itu terjadi. Tapi apakah suara bawah atau suara kiai-kiai lokal bisa menerima kehadiran Anies Baswedan dan pendukung-pendukungnya yang mereka basisnya adalah muslim kanan, selama ini menyerang habis warga Nahdien sebagai ahli bid'ah, ahli khurafat, haram tahlil dan sebagainya. Ini perlu dikaji secara serius. Ini perlu mendapatkan perhatian secara serius karena kalau salah alamat, salah strategi yang dilakukan oleh Caimin, maka pertemuan dua kutub besar ini akan gagal total. Dan ini secara otomatis Caimin dan Anies ini tidak akan bisa melaju ke Istana Negara atau bahkan akan tersungkur di putaran pertama dalam Pilpres 2024 nanti. Inilah fakta politik. Bagaimana seharusnya Caimin melakukan rekayasa politik di masa depan? Tentu pertama melakukan komunikasi politik dengan baik. Para ulama, tokoh-tokoh, para kiai dan juga para habaib yang di jaringan NU harus diajak ketemu dengan tokoh-tokoh jaringannya Anies Baswedan. Mereka yang selama ini menggelorakan anti tahlil dan sebagainya harus bisa diajak ketemu. Ini tidak mudah. Ini pekerjaan berat ini yang harus dilakukan oleh Caimin. Karena kalau tidak bisa meyakinkan jaringan politik santri, warga santri paling bawah, bisa-bisa suara Caimin hanya ada di media-media, di medsos-medsos yang itu adalah para aktivis pendukung mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Caimin harus melakukan rekayasa politik lebih lanjut terhadap anak-anak muda. Mungkin saja banyak anak muda NU yang sudah tidak terlalu tidak terlalu terlibat secara serius dalam konflik tahlil atau anti tahlil. Mereka anak-anak muda milenial NU ini harus bisa dirangkul oleh Caimin dan Muhaimin, sehingga mereka akan memberikan insentif elektoral yang luar biasa. Kalau mereka bisa dipegang dan melakukan gerakan masif, itu bisa merubah tata kelola politik yang dilakukan oleh Caimin. Dua hal penting ini harus disadari betul oleh Caimin.
Terima kasih.